Halo, selamat pagi. Hari ini kita rekaman di Hayden Library, salah satu perpustakaan punyanya ASU, Arizona State University. Sekarang hari Senin. Kita akan membahas sedikit tentang bahasa Inggris ya, karena saya juga pemilik tempat les bahasa Inggris. Kalau Facebooknya namanya LKP Wansa English Corner, dan selain itu juga saya punya sekolah dasar Wansa School. Mungkin beberapa sudah tahu. Oke, kita akan sedikit membahas tentang pentingnya untuk bahasa Inggris. Mungkin kalau dibilang penting ya ada pentingnya, ada tidaknya, tergantung dari goals atau impian dari setiap orang dalam hidup ini. Bagi yang memang tidak bersinggungan dengan bahasa Inggris atau tidak butuh banget dengan bahasa Inggris, mungkin akan berpikir ya sudah, bahasa Inggris bukan hal yang penting gitu. Tapi bagi kita sebagai pelajar, guru, pekerja, atau seseorang yang ingin mencari pekerjaan, bahasa Inggris merupakan salah satu skill yang harus teman-teman kuasai saat ini. Kenapa? Karena misal di beberapa negara kebutuhan tenaga kerjanya sedang mengalami problem gitu. Nah, dengan kemampuan bahasa Inggris, mungkin tidak semua negara yang akan kita tuju bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris, tetapi dengan bisa bahasa Inggris paling tidak kita bisa membuka peluang kemudian untuk bisa belajar another language yang dibutuhkan di negara tertentu, karena mungkin bisa saja jadi negara tersebut menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam belajar bahasa mereka. Itu salah satu hal yang bisa kita gunakan. Kita jadi satu hal yang bisa kita gunakan sebagai alasan kenapa kita harus belajar. Tentang siswa misalkan, ada banyak scholarship, beasiswa yang bisa teman-teman ikuti ketika teman-teman bisa berbahasa Inggris. Tidak cuma bisa berbahasa Inggris, kalau scholarship memang tentu kemudian ada sertifikat yang menunjukkan bahwa teman-teman tersebut memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris tersebut. Tentu kalau sertifikat bukan cuma sertifikat lembaga les ya. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak yang les bahwa les ini bukan untuk mencari sertifikatnya, karena sertifikatnya nggak bisa dipakai untuk daftar di beasiswa, karena ada sertifikat tersendiri, yaitu baik TOEFL, IELTS misalkan, atau sertifikat yang lainnya mungkin Duolingo gitu, itu juga yang bisa dipakai untuk mencari atau mendaftar scholarship sebagai salah satu persyaratannya. Jadi itu hal yang yang bisa menjadi tujuan kita dalam kemudian belajar bahasa Inggris. Karena kalau misalkan tujuan belajar bahasa Inggrisnya hanya untuk siswa, terutama hanya untuk dapat nilai baik misalkan dalam pelajaran bahasa Inggris di sekolahnya, saya pikir itu tujuan yang cukup bisa dibilang kecil. Kenapa? Atau pendek. Kenapa? Karena pada umumnya memang standar pelajaran di tempat les biasanya memang lebih tinggi dibandingkan dengan materi ajar yang ada di sekolah. Juga karena lesnya fokus gitu tuh ya, tadi tiga minggu sekali gitu, tiga hari dalam seminggu teman-teman belajar dalam jumlah waktu tertentu, kemudian ada tekanan yang memang diminta oleh tenaga pengajarnya atau oleh lembaga, maka tentu proses teman-teman belajar bahasa Inggris di tempat les juga akan berbeda dengan belajar di sekolah seperti itu. Jadi kalau cuma ingin dapat nilai raport yang bagus, terutama nilai bahasa Inggrisnya, saya pikir itu tujuan yang oke lah, jangka pendek boleh gitu, tapi itu jangan jadikan tujuan utama dalam les bahasa Inggris sebagai seorang pelajar. Tapi harus dijadikan bahwa ada tujuan kedepannya, seperti untuk dapat scholarship internasional gitu tuh. Pengalaman beberapa hari ini, sekitar semingguan ini di ASU gitu tuh, saya menemukan begitu banyak teman-teman dari India yang kemudian punya semangat yang sangat luar biasa untuk bisa belajar di luar negeri misalkan. Walaupun
pada kenyataannya memang beberapa ada yang scholarship dari kampus, ada yang membiayai sendiri, ada yang mencoba kemudian jadi bekerja di kampus gitu tuh agar bisa membiayai kuliahnya gitu tuh. Ada yang juga memang ya biaya sendiri segala macam seperti itu. Jadi kita jangan kemudian menutup diri untuk kemudian hanya belajar di Indonesia atau hanya belajar di Indonesia karena mungkin luar negeri terlalu jauh, itu impian yang terlalu tinggi misalkan. Tentu setiap impian butuh cara sendiri, butuh perjuangannya sendiri, butuh prosesnya sendiri untuk bisa kita dapatkan gitu to become true. Memang ya tadi mungkin kita harus buang waktu untuk belajar. Saat teman-teman bermain kita belajar, misalkan saat teman-teman hanya buka HP bermain media sosialnya atau online game, teman-teman harus buka HP dengan membaca literatur tertentu misalkan untuk terus meningkatkan skill teman-teman. Ya memang pada akhirnya memang seperti itu. Kesuksesan itu tidak mungkin datang dengan sendirinya, tetapi kesuksesan itu datang dengan diusahakan. Nah, usaha teman-teman seperti apa, ya itu juga akan bisa jadi gambaran seberapa kesuksesan yang akan bisa teman-teman dapatkan. Jadi itu untuk kemudian untuk para pelajar, terutama anak-anak yang sedang belajar di lembaga kursus Once English Corner right now gitu tuh. Jadi Mister berharap teman-teman memang punya mimpi yang besar tentang bahasa Inggris ini. Jangan sudah belajar bertahun-tahun, sudah bisa berbahasa Inggris, terus kemudian stop sampai di sana saja. Juga para guru, misalkan tentu mungkin di kita ya kurikulum selalu berubah-ubah. Kadang bahasa Inggris dijadikan pelajaran mulok, kadang dijadikan mandatory lessonnya, atau kemudian ya enggak sama sekali gitu tuh di sekolah, baik itu di sekolah dasar semua segala macam. Tapi tentu sebagai guru kita harus berpikir bahwa misalkan kalau kita guru sekolah dasar, tentu kita juga harus berpikir bahwa anak-anak ini kedepannya harus akan ke SMP, akan ke SMA, yang di sana mungkin dia bertemu bahasa Inggris. Ya kita mungkin bukan bahasa Inggris ya di sekolah dasar gitu tuh, tetapi tidak ada salahnya kalau kita bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris sedikit, terus kemudian kita ajarkan kepada murid-murid kita juga di sekolah dasar, dan harapannya ketika mereka di SMP mereka tidak buta betul dengan kemampuan bahasa Inggris atau dengan kosakata bahasa Inggris begitu tuh. tidak ada masalahnya memberikan sesuatu di luar dari tugas kita gitu tuh. Jadi jangan selalu berpikir wah ini bukan tugas saya kok, saya cuma guru bahasa Indonesia, saya cuma guru agama Islam misalkan, saya cuma guru PKN, terus kemudian kita menutup diri untuk mempersiapkan anak-anak didik kita untuk bisa bersaing, untuk bisa terbang lebih tinggi lagi atau berprestasi juga di sekolah lanjutan berikutnya. Untuk mempersiapkan mereka dengan baik tentu merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang ada di sekolah tersebut. Untuk tenaga pengajar, untuk mencari kerja misalkan yang saat ini sedang kesulitan mencari kerja di Indonesia misalkan, ya bisa jadi bisa luar negeri bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita pilih untuk kemudian belajar. Jadi teman-teman bisa mencari bukan belajar, untuk bekerja. Jadi dengan kemampuan bahasa Inggris teman-teman punya pilihan untuk bisa kemudian menjajal peluang bekerja di luar negeri. Itu mungkin apa yang akan kita bahas pada hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan di tempat lain di sekitar TSU. Thank you.